ditentukan oleh kuasa-Mu bagi Tuhan. Tak ada yang Tuhan yang sakit kesembuhan bagi Tuhan. Tak ada kuasa berkuasa Dia Tuhan. Serahkan bagimu, pulihkan dan dipulihkannya. Saudara kita bangkit berdiri. Haleluya, saat kau berfirman Tuhan. Amin, percaya firman Tuhan. Haleluya. Amin. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Bila Tuhan kami sembuh. Karena Kau menjaga Tuhan, karena Kau menopang hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu bagi Tuhan. Bagi Tuhan ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagimu. Pulihkan dan dipulihkan. Percayai firman Tuhan, maka itu jadi. Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagimu. Pulihkan dan dipulihkan. Mujizatnya disediakan bagimu. Pulihkan dan dipulihkannya. Pulihkan dan dipulihkannya. Pulihkan dan dipulihkannya. Mari kita sambut firman Tuhan saudara yang kasih. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Hari ini kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya Bapa. Biarlah lewat kebenaran firman-Mu ini kami semakin mengenal Allah yang luar biasa, Tuhan yang ajaib, pencipta langit dan bumi. Dan saat ini juga kami telah siap diberkati oleh firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan kami percaya Tuhan, mujizat Tuhan nyata di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, dan kami telah siap menerima kebenaran firman Tuhan, dan sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Bapa. Hamba-Mu yang tidak sempurna ini, Engkau Allah yang menolong, biarlah Engkau bekerja di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari silakan duduk saudara kasih. Shalom, puji Tuhan. Shalom. 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 Saudaraku, hari ini firman Tuhan judulnya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya. Dan Tuhan mendengar, menjawab doa kita. Kalau kita anak, Dia itu Bapa, ya, tentu Dia mendengar apa yang diminta oleh anaknya. Amin. Jikalau saudara adalah anak Allah,
saudara meminta kepada Bapa saudara, yaitu Tuhan, dia pasti mendengarkan dan memberikan jawaban yang tepat kepada saudara. Ya. Tapi seringkali kita bimbang. Benarkah dia Tuhan saya? Benarkah dia Bapa saya? Sehingga saya kasih, kalau kita punya masalah, kita tidak datang kepada Tuhan, tapi kita datang kepada yang lain. Seharusnya kita sadar, saudara yang kasih, bahwasanya dia adalah Bapa kita. Amin. Dalam Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, barang siapa menerima dia itu adalah Yesus. Ya, dia mempunyai hak menjadi anak-anak Allah. Jadi kalau kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita punya hak menjadi anak-anak Allah. Dan Allah itu adalah Allah yang baik. Amin. Dia yang mau mendengar dan menjawab doa kita. Makanya dalam kitab Yeremia 33 ayat 3 dikatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Ya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Dan saudara kekasih, Bapa di dunia ini pun, kalau kita meminta kepadanya, Bapa di dunia ini pasti memberikan. Apalagilah Bapa yang di sorga, pasti memberikannya. Amin. Iya. Bapa yang jahat di dunia ini pun, kalau kita meminta kepadanya, ya, saudara kekasih, hati seorang Bapa itu akan muncul. Dia memberikannya. Ya, saudara kekasih, firman Tuhan hari ini bagi kita, yaitu tentang Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Baca kitab saudara dari Kisah Rasul pasal 7 ayat 54 sampai 60, di mana Tuhan mengubah seorang pembunuh menjadi pemberita Injil. Kisah Rasul pasal 7 ayat 54 sampai 60. Sudah dapat, saya akan membacakan ayat yang genap, nanti saudara ayat yang ganjil. Sudah dapat semua? Saya akan memulai. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Saudara? Lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serta berteriak. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Siapa meninggal? Stefanus. Saudara yang kasih, Mahkamah Agama, yaitu Mahkamah Agama Yahudi, adalah yang paling berusaha untuk melarang pemberitaan Injil, melarang pemberitaan firman Tuhan. Panas telinga mereka ketika mendengar berita Injil itu semakin meluas. Maka mereka berusaha untuk
menahan bagaimana supaya berita Injil itu tidak semakin meluas. Makanya dikatakan di dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat 54 dikatakan, ketika anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi, marah. Semakin diberitakan juga ya, sudah dilarang kok semakin diberitakan juga. Ini bahaya ini. Akan semakin berkurang umat kita, kira-kira begitu. Semakin berkurang umat agama Yahudi. Oleh sebab itu, mereka berusaha bagaimana supaya berita Injil itu tidak semakin meluas, saudaraku yang kekasih. Dengan segala upaya mereka lakukan. Dan selanjutnya, saudara yang kasih, dikatakan ada orang yang tidak senang berita Injil disampaikan pada waktu itu, menghalangi dengan cara kekerasan, memaksa orang untuk diam dan tidak boleh memberitakan firman Tuhan. Termasuk salah seorang yang melarang itu adalah Paulus. Sebelum Rasul Paulus, saudara yang kasih, berubah nama menjadi Paulus, dahulunya namanya adalah Saulus. Ya. Tetapi Roh Kudus diberikan kepada kita supaya kita mempunyai kuasa untuk memberitakan Injil. Diberikan kuasa untuk memberitakan Injil. Amin. Roh Kudus memberikan kuasa kepada murid-murid itu untuk memberitakan Injil. Mereka tidak takut walaupun mereka dianiaya. Walaupun, saudara yang kasih, mereka nyawa menjadi taruhannya, tapi mereka punya tekad bulat menjadi pemberita Injil. Itu yang dilakukan oleh murid-murid Yesus pada waktu itu, dan juga orang-orang yang banyak menjadi percaya ketika hari Pentakosta. 120 orang berkumpul di Bait Allah. Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Orang-orang inilah, saudara yang kasih, menjadi pemberita-pemberita Injil yang sangat memberani. Ya, jadi orang berusaha bagaimana supaya berita Injil itu tidak semakin luas, saudara yang kasih. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 saya bacakan kepada saudara. Firman Tuhan ini berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Menjadi saksi kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kalau pada waktu itu atas semua orang yang berkumpul di Bait Allah, ya. Dan kamu akan menjadi saksiku, firman Tuhan ini berkata. Tetapi firman Tuhan ini juga berkata, saudara yang kasih, kepada semua orang yang percaya kepada Yesus, sebab pekerjaan Roh Kudus belumlah selesai. Amin. Sebab pekerjaan Roh Kudus belumlah selesai. Jikalau dahulu firman Tuhan itu kepada orang yang berkumpul di Bait Allah, saat ini firman Tuhan itu bagi kita. Amin. Saat ini, saudara yang kasih, firman Tuhan itu bagi orang yang percaya kepada Yesus adalah Tuhan. Bagi saudara dan bagi saudara, Roh Kudus dijanjikan. Ya, dan jika kita melihat, saudara yang kasih, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Judea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Amin. Kita adalah saksinya Tuhan. Kalau tidak kita, siapa lagi? Amin. Kalau bukan kita yang memberitakan Injil, siapa lagi? Jadi saudara dan saya
adalah pemberita Injil. Amin. Pemberita Injil, saudara yang kasih. Dan selanjutnya dikatakan, saudaraku, kuasa yang dimaksud adalah keberanian untuk memberitakan Injil. Kuasa yang dimaksudkan, saudara yang kasih, adalah keberanian ya, untuk memberitakan Injil. Itu yang diberikan kepada orang-orang yang percaya pada waktu itu, yang berkumpul di bait Allah. Amin. Dan kuasa keberanian itu juga diberikan kepada kita saat ini. Amin. Jadi kalau saudara, keberanian saudara sudah mulai beda, sudah mulai berani memberitakan Injil, saudaraku yang kasih, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Ya. Ini yang terjadi kepada mereka yang berkumpul di bait Allah ini. Tuhan memberikan kepada orang percaya pada waktu itu. Dan saat ini juga Tuhan memberikan keberanian itu kepada kita. Ya. Saudara yang kekasih, di dunia ini hanya sementara. Di dunia yang akan datang yang kekal selama-lamanya. Ya. Saat ini kita sementara hidup di dunia ini, tapi di dunia yang akan datang, itulah kehidupan yang kekal. Gak ada istilah, saudara yang kasih, karena banyak dosa masuk neraka dulu. Nanti setelah selesai dosa di neraka, lalu pindah ke sorga. Tidak ada ajaran itu di baik di hukum Taurat maupun juga di perjanjian baru. Jadi kalau sekali ke neraka, maka dia akan kekal di neraka. Kalau sudah ada jaminan masuk ke sorga, memiliki hidup yang kekal, maka dia kekal di sorga. Amin. Kita lanjutkan. Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus diserbu dan dilempari dengan batu. Stefanus tidak salah, ya, tetapi menjadi sasaran empuk, menjadi sasaran amuk massa pada waktu itu. Mengapa? Karena Stefanus memberitakan firman Tuhan dengan berani. Stefanus memberitakan firman Allah dengan berani. Dalam Kisah Rasul 7 ayat 55, saya bacakan kepada saudara sampai 48. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri sebelah kanan Allah. Mengapa disebut Yesus anak manusia? Karena dia lahir dari Maria, yaitu manusia. Ya, tetapi dia disebut anak Allah karena dia dari Allah Bapa itu sendiri. Dia datang sebagai manusia. Dia bukan hasil kawin, ya, dia bukan hasil nikah. Jadi dia disebut anak manusia, tapi dia disebut juga dia dengan anak Allah karena dia berasal dari Bapa itu sendiri. Ya, ayat 57 dikatakan, maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Saulus ini dahulunya dia adalah seorang pembunuh. Dan salah satu yang ikut serta di dalam kematian Stefanus
adalah Rasul Paulus. Dia adalah Paulus. Dan dia sudah punya peranan penting di situ. Dia kepala pasukan pada waktu itu untuk membunuh Stefanus. Tetapi kita tahu saudara yang kasih, Stefanus ini ditangkap oleh Roh Kudus di dalam Kisah Rasul pasal 7 atau pasal 8 itu. Dan dia berkata, Tuhan berkata, dia rebah, dia silau, melihat cahaya, dan Roh Kudus berkata, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Lalu Saulus menjawab, siapakah engkau? Lalu Roh Kudus berkata, lalu Roh Kudus berkata, engkau akan menjadi buta. Selama 3 hari engkau akan menjadi buta. Tiba-tiba saudaraku, Paulus itu menjadi buta. Lalu Tuhan berfirman kepada Ananias. Ananias ini bukan yang mati karena bohong itu. Ananias, ada seorang muda sedang perjalanan ke Damsyik. Mari jumpai dia, sebab dia adalah alat bagiku. Lalu Ananias saudara kasih menjumpai Saulus. Lalu saudaraku, Ananias berdoa untuk Paulus. Maka gugurlah selaput matanya. Dia melihat kembali, sebab sebelumnya dia buta. Dia adalah alat pilihan bagiku, kata Roh Kudus kepada Stefanus. Lalu saudara kasih, setelah itu Paulus ini saudara kasih dipakai Tuhan dengan luar biasa, menjadi saksi Tuhan. Yang dahulunya dia adalah seorang pembunuh orang-orang yang percaya kepada Yesus Tuhan. Tapi setelah dia mendapat satu musibah, dia berubah menjadi pemberita Injil. Ya. Dan Alkitab ini mencatat sangat banyak saudaraku, Alkitab ini adalah tulisan daripada Rasul Paulus. Dia sanggup mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Jadi makanya saudara yang kasih, kalau saudara mendengar kabar, misalnya ada penutupan gereja, ataupun saudara yang kasih yang menganiaya para pendeta, ya, ataupun saudara yang kasih orang yang melarang jualan misalnya, seperti yang terjadi baru-baru ini, saudara yang kasih, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup mengubah Rasul Paulus yang pembunuh orang Kristen malah menjadi pemberita Injil. Saudaraku, Tuhan sanggup mengubah orang yang keras, sekeras batu hatinya, menjadi lembut. Amin. Menjadi pemberita Injil. Dan kita tahu saudara yang kasih, bahwa di akhir hidup Rasul Paulus ini, dia mati martir. Beda martir, beda syahid ya. Di Kristen gak ada syahid, yang ada martir. Bedanya, kalau martir itu dibunuh. Kalau syahid, nggak tahu saya. Mungkin membunuh kali ya, nggak tahu ya. Nah, jadi beda. Jadi di Kristen tidak ada mati syahid, yang ada adalah martir. Dan martir itu adalah rasul-rasul. Mereka mati dibunuh karena mempertahankan imannya kepada Yesus Kristus. Saudara yang kekasih, mari lihat. Saat kita melihat orang-orang seru, jangan sempat ada timbul rasa benci.
atau dendam. Tetap mengasihi. Amin. Mengasihi dengan segenap hati, dengan sepenuh hati. Kalau kita menolak, kalau kita melihat orang-orang misalnya saudara yang kasih yang tidak suka akan kita, ya, tetap kita bisa menolong mereka. Sebab firman Tuhan berkata saudara yang kasih, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya engkau. Amin. Kasihi musuh, berdoa, berkati mereka. Sebab Yesus sudah memberikan teladan kepada kita. Dia sampai mati di kayu salib. Saat dia sudah yang kasih ditombak, disalibkan, dia hanya berkata, Bapa, sudah selesai. Sudah selesai. Artinya sudah yang kasih, dia telah selesai menggenapi kebenaran firman Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ya. Dia mati supaya kita diselamatkan. Dia berbilur-bilur supaya kita disembuhkan. Amin. Jadi bilur-bilur Yesus itu saya kasih Allah untuk menjadi kesembuhan bagi kita. Ya. Darahnya tercurah untuk kesembuhan kita, apapun penyakit kita. Apakah itu kanker kah? Apa itu lumpuh kah? Ya. Apalagi itu amandel kah? Semua penyakit. Ya. Waktu Yesus di dunia, dia menyembuhkan orang-orang sakit, orang lumpuh berjalan, orang mati dibangkitkan. Ya. Orang yang buta dicelitkan matanya. Biji mana tidak ada, saudaraku, diambil, diaduk tanah, diletakkan, hidup kembali, menjadi ada bola mata. Dan firman Tuhan berkata, pekerjaan yang aku lakukan akan kamu kerjakan, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Yesus pergi kepada Bapa, Roh Kudus diberikan. Roh yang ada pada Yesus adalah roh yang ada saat ini pada gerejanya. Amin. Roh yang ada pada Yesus adalah roh yang sama, ada pada kita, ada pada saya, dan ada di tempat ini. Mengapa mesti kita ragu akan firman Tuhan? Amin. Jadi saudara yang kasih, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia yang sanggup mengubah Rasul Paulus, yang adalah seorang pembunuh orang percaya pada waktu itu, menjadi pemberita Injil. Tujuan kita baik, saudara yang kasih, di dalam memberitakan Injil. Tujuan mereka ini juga baik di dalam memberitakan Injil, yaitu supaya jiwa-jiwa itu memperoleh hidup yang kekal. Tetapi kadang saya kasih malah mendapat feedback kebalikannya, saya kasih. Mendapat respon yang kasar dan bahkan membunuh. Ini bisa terjadi, ini terjadi saudara. Dalam Yohanes 10 ayat 28, baca kitab saudara, Yohanes 10 ayat 28. Yohanes 10 ayat 28. Mari baca kitab saudara, Yohanes 10 ayat 28. Bentar. Serentak dulu. Ayo sama-sama kita membaca. Berapa semua? Kita sama-sama membaca. 1, 2 ya. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka,
dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Aku memberikan hidup yang kekal. Kekal itu selama-lamanya. Dan mereka pasti tidak akan binasa selama-lamanya. Tidak ada kata mudah-mudahan. Mudah-mudahan kita masuk surga, enggak. Mudah-mudahan kita masuk neraka, enggak. Di sini dikatakan pasti memiliki hidup yang kekal. Ada kepastian di dalam Yesus. Terima Yesus memiliki hidup yang kekal. Tapi sebagai orang, tandanya orang terima Yesus, orang yang kasih, hidupnya seperti Yesus hidup. Ya, Yesus taat sepenuh kepada Allah Bapa. Kita juga sepenuhnya taat kepada Yesus. Itu tandanya kita telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Ada kepastian. Ya. Tidak ada kata mudah-mudahan. Kata mudah-mudahan itu bukan ajaran Kristen. Saudara pasti memiliki hidup yang kekal kalau saudara ada di dalam Yesus Kristus yang kasih. Dan selanjutnya, saudara yang kasih, Yesus memberikan kepastian kepada umatnya bahwa kita pasti tidak akan binasa. Kemudian orang-orang melempari Stefanus dengan batu, tetapi Stefanus tetap mengasihi mereka yang menganiaya dia, saudara. Stefanus tetap mengasihani mereka yang menganiaya Stefanus itu. Dan hasilnya apa? Paulus diselamatkan menjadi pemberita Injil. Eksekutor Stefanus itu diselamatkan, yang memegang bajunya, saudara. Diselamatkan oleh Tuhan. Itulah karena Stefanus itu tidak membalas apa yang diperbuat oleh ahli-ahli Taurat itu. Amin. Orang-orang melempari Stefanus dengan batu, tetapi Stefanus tetap mengasihi mereka. Kalau kita dibandingkan apa yang kita lakukan saat ini, saudara kekasih, tidak sebanding dengan apa yang dilakukan oleh rasul-rasul pada waktu itu. Ya, itu sangat jauh beda. Mereka memberitakan Injil dengan tidak mempedulikan dirinya. Itu yang dilakukan mereka. Tapi saat ini, saudara yang kasih, menjadikan banyak orang hanya mempedulikan diri sendiri. Ya, tidak memperdulikan ibadahnya, tidak memperdulikan, saudara yang kasih, bagaimana siapa dia di dalam Yesus Kristus. Dia lebih mengutamakan hal yang lain daripada ibadah kepada Tuhan. Itulah sekarang yang terjadi. Tapi kita semua di sini adalah orang-orang setia. Amin. Setiap hari Minggu datang ibadah. Amin. 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 Ya, puji Tuhan. Ayat 59 dikatakan, kisah 7 tadi. Sedang mereka melempari Stefanus. Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Roh Kudus yang membuat Stefanus itu menjadi seorang pemberani. Amin. Ya. Roh Kudus yang membuat Stefanus itu menjadi seorang pemberani, saudara.
Ayat 25 dikatakan, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Betapa perlunya kita penuh dengan Roh Kudus. Orang percaya mula-mula tidak kenal takut karena mereka penuh dengan Roh Kudus. Mereka tidak menyerah, tetapi meminta keberanian untuk memberitakan Injil. Di saat tekanan datang, mereka tidak menyerah, tapi justru mereka berdoa di bait Allah dan berkata, berikan keberanian bagi kami untuk memberitakan firman Tuhan. Coba kita melihat, saudara yang kasih, Kisah Rasul 4 ayat 29. Saya bacakan kepada saudara. Dan sekarang, ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Amin. Mereka tidak menyerah. Berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Kisah Rasul 4 ayat 29. Amin. Apa gunanya kita di dunia ini, saudara yang kasih? Kalau kita masuk ke dalam hukuman yang kekal. Mari hidup dalam Yesus. Amin. Saudara yang kekasih, melayani jiwa-jiwa untuk datang kepada Yesus adalah tanggung jawab kita. Tanggung jawab saudara dan tanggung jawab saya. Tanggung jawab semua orang yang percaya, yang telah lebih dahulu diselamatkan. Ya. Sebab firman Tuhan berkata, jadikan semua bangsa menjadi murid. Itu firman Tuhan, saudara yang kasih. Mari kita baca Alkitab kita, baca Alkitab saudara. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Sama-sama kita membaca. Sudah berapa semua? Sudah dapat? Saya akan membacakannya kepada saudara. Saya mulai dari ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikan semua bangsa menjadi muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita baca sama-sama mulai ayat 18. Daulan. 1, 2, iya. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Amin. Amin, saudara. Dan kalau kita melakukan firman Tuhan ini, saudara yang kasih, ya, Tuhan juga memberkati kita. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita, saudara yang kasih. Orang yang taat kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah diam. Dia pasti memberikan berkatnya kepada kita. Dalam Keluaran 15:26, mari kita baca. Keluaran 15 ayat 26.
Keluaran 15 ayat 26. Sudah apa semua? Kita sama-sama membacanya lagi. 1, 2 ya. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku Tuhan tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Kita taat Tuhan penyembuh. Amin. Kita melakukan perintah Tuhan. Tuhan tidak diam. Penyakit kita disembuhkan oleh Tuhan. Tidak akan kutimpakan kepadamu penyakit yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Mengapa? Karena kita mendengarkan firman Tuhan dan mau taat kepada firman Tuhan. Amin. Jadi kita mendengarkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, Tuhan tidak biarkan penyakit ada pada kita. Dan selanjutnya, Keluaran 23 ayat 22. Kita baca sama-sama. 1, 2. Udah apa semua? Keluaran 23 ayat 22. Kita baca sama-sama. 1, 2 ya. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan dengan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuh-musuhmu dan melawan. Tuhan yang menjadi benteng kekuatan kita kalau kita melakukan perintah Tuhan. Amin. Memusuhi musuh-musuhmu, melawan lawan-lawanmu, menjadi pelindung bagi kita di saat kita, saudaraku, di saat musuh datang mau mengganggu kita. Jadi kalau dikatakan, saudaraku, aku akan melawan lawanmu, memusuhi musuhmu, ibarat biji mata. Amin. Ibarat biji mata. Kalau kita punya biji mata, saudara yang kasih, kalau ada misalnya abu yang datang, maka kita akan tepis. Amin. Supaya jangan masuk ke bola mata kita. Atau saudara yang kasih, kalau ada misalnya sesuatu yang lain yang datang untuk mengganggu mata kita, maka kita akan berusaha untuk melindunginya. Amin. Ada orang pakai kacamata supaya bola matanya jangan kena pada sinar matahari ataupun kepada abu. Kalau naik motor biasa pakai kacamata untuk melindungi matanya. Demikianlah kita dilindungi oleh Tuhan. Amin. Bagai biji mata Tuhan, Tuhan menjadi pelindung kita. Tapi syaratnya, dengar firman Tuhan, taati firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Setia dengar firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, maka Tuhanlah yang menjadi pelindung kita. Sedikit lagi, maaf, ini agak lama ini. Bilangan 23 ayat 19. Kita sama-sama membaca. Bilangan 23 ayat 19. Ayat terakhir. Sama-sama kita membacanya. 1, 2 ya. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal.
Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Allah itu bukan pendusta. Amin. Kalau manusia itu pendusta, tidak ada manusia di dunia ini yang tidak berdusta. Ya. Tetapi Allah itu bukan manusia, bukan pembohong. Amin. Kalau dia sudah berfirman, pasti dia menepatinya. Kalau Tuhan sudah berkata, aku yang menyembuhkan engkau, Tuhan pasti menepatinya. Amin. Kalau Tuhan sudah berkata, aku memberkatimu, Tuhan pasti melakukannya. Karena dia tidak bisa, saudara yang kasih, menyangkal dirinya. Tuhan tidak bisa berbohong. Itu makanya saudara yang kasih, orang yang percaya kepada Tuhan tidak pernah diajari berbohong. Itu yang tidak bisa diperbuat oleh Tuhan. Bohong tidak bisa. Amin. Dan juga Tuhan tidak bisa tidak menepati janjinya. Jikalau Tuhan sudah berkata, aku menyembuhkan engkau, Tuhan pasti menepati itu. Amin. Saudaraku, mari jangan bimbang dengan firman Tuhan. Sampai di sini firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan Yesus memberkati. Kita angkat pujian kita. Aku mengasihi engkau Yesus.